kematian dalam ilmu kedokteran dewasa ini. Yang pertama adalah mati klinis. Mati klinis adalah henti nafas atau tidak ada gerak nafas spontan, ditambah henti sirkulasi jantung total dengan semua aktivitas otak terhenti. Pada saat ini bisa dilakukan resusitasi atau pertolongan. Kedua adalah mati biologis atau kematian semua organ. Mati biologis selalu mengikuti mati klinis bila tidak dilakukan resusitasi jantung paru. Dan yang ketiga adalah mati batang otak. Oke, kembali lagi di Hahoy TV. Nah, pada hari ini Hawi TV akan membahas mengenai kematian batang otak. Sebelumnya, oh iya, saya lupa menanyakan kabar teman-teman dulu. Teman-teman di sini apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Pernah dengar gak sih ada penyakit kematian batang otak? Ada Mbak Isna? Atau ada masalah sama batang otak? Pernah. Oh, Pernah banget. Enggak kayaknya dah. Ya. Hari ini kita akan bahas tentang kematian batang otak secara tuntas. Yaitu kita hari ini akan kedatangan Dr. Teresia sebagai dokter spesialis tentang batang otak dan juga Dr. Hilmi Ahmad Syauqi sebagai dokter umum, dan tidak lupa kita juga pasti akan kedatangan bintang tamu. Nah, kira-kira pada bisa nembak nggak nih bintang tamunya itu siapa? Pemain sinetron, ya kan? Artis. Pemain azab. Oh, pemain azab. Betul sekali. Kayaknya si bapaknya nih punya feeling yang kuat ya. Nah, jadi bintang tamunya ini kita panggilkan aja langsung. Oke? Oke. Ya. Kita panggilkan Karunianti Rahma Suryadewi, aktris di sinetron Azab Rusia. Halo semuanya. Halo. Karunianti, ayo kita ngobrol dulu nih sedikit-sedikit. Sebelumnya, Karunianti atau Mbak Nia nih pernah denger nggak sih tentang isu adanya kematian batang otak? Kemarin saya baca berita, ada salah satu murid di Sampang, Madura, dia mukul gurunya di bagian belakang, terus gurunya langsung nggak sadarkan diri, lalu meninggal, dan itu jadi kasus yang sedang dibahas di sana. Wah, parah banget tuh ya, berarti di situ udah ketahuan banget nih kalau pendidikan karakter itu penting. Nah, untuk membahas kenapa sih kok gurunya bisa langsung kayak sakit atau meninggal gitu kan, gak sadarkan diri, langsung aja nih kita panggilkan dokter kita, yaitu Dokter Hilmi Ahmad Syauqi dan juga Dokter Teresia. Wih. Ayo, silakan masuk. Tepuk tangan dong. Gimana sih? Maaf. Ya, untuk pengertian mati batang otak akan dijelaskan oleh Dr. Hilmi. Nah, iya nih dok. Tadi kan Mbak Nia udah pernah denger nih adanya kematian pada batang otak. Nah, sebelumnya mati batang otak sendiri itu apa sih? Gitu. Dan batang otak itu terletak di mana aja? Fungsinya apa? Kayak gitu. Jadi mati batang otak itu lumpuhnya seluruh sistem yang bekerja secara spontan di tubuh manusia. Contohnya sistem pernapasan sama sistem detak jantung. Terus batang otak itu terletak di bawah pons atau berhubungan dengan sumsum tulang belakang di tengkuk leher belakang sini. Nah, jadi untuk penyebab mati batang otak sendiri itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu trauma pada otak atau cedera kepala.
Nah, trauma pada otak atau cedera kepala ini biasanya itu meninggal karena adanya suatu benturan pada kepala. Nah, yang kedua yaitu pecah pada pembuluh darah. Pecah pada pembuluh darah ini biasanya dialami oleh pasien yang menderita penyakit stroke. Ketika si pasien ini mengalami hipertensi, maka si pasien tersebut dapat terkena penyakit mati batang otak. Lalu yang ketiga, anoksia. Nah, pemirsa pada tahu nggak sih anoksia itu apa? Enggak nih, Nggak Dok. pernah denger itu sih. Nah, anoksia itu ialah di mana si penderita ini mengalami kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen itu misalnya ketika kita sedang tenggelam, sedang berenang, atau kita dikurung di dalam ruangan yang tidak ada ventilasi udara. Nah, di situ juga dapat menyebabkan kematian batang otak. Nah, lalu yang keempat itu yaitu hipoglikemia. Hipoglikemia itu ialah tekanan darah rendah. Ketika kita sedang mogok makan, maka kita juga dapat berpotensi untuk mengalami atau mengidap mati batang otak. Lalu, yang kelima yaitu tumor otak. Nah, tumor otak ini ialah tumbuhnya jaringan abnormal pada otak kita. Penyebabnya itu ialah perubahan materi genetik. Nah, sampai sekarang ini perubahan materi genetik tidak diketahui penyebabnya itu apa. Lalu yang ketiga ialah sel tumor tidak lagi menyerupai sel normal dan perkembangannya masih aktif. Lalu yang keempat, sel tumor sudah sangat berbeda dengan sel normal dan tumbuh secara cepat. Nah, Mohon ini maaf nih, Dok. Saya potong. Tadi kan Mbak Nia nih bilang kan katanya ada kasus gitu. Nah, yang di penyebab matinya batang otak tuh tadi ada gara-gara trauma di di daerah bagian batang kepala atau di otak bagian karena kepala belakang. itu bisa jadi salah satu faktor si guru itu nggak sadar ya? Iya, bisa. Hmm. Soalnya kalau kita ada benturan di bagian kepala belakang kita itu, kita bisa aja kayak mati seketika gitu. Nah, jadi di sini ada persebaran kanker otak di Indonesia dan menurut data WHO pada tahun 2018, kasus kanker baru di Indonesia hampir mencapai 350.000, banyak banget tuh. Dan dari kasus tersebut, kanker otak menempati urutan ke-17 dengan penderita lebih dari 5.000 orang. Banyak juga ya, Dok. Nah, berarti penyebabnya itu tadi ada salah satunya itu ada anoksia, ada tekanan darah rendah, ada kanker otak juga, ada tumor otak juga, ada pecahnya pembuluh darah, dan ada trauma pada otak ya, Dok? Iya, bener banget tuh. Dokter Hilmi ada yang mau disampaikan lagi? Cukup itu tadi udah lengkap sama Dokter Tersia. Oh, oke. Kalau gitu kita langsung ke sesi pertanyaan nih ya. Iya. Pemirsa ada yang mau bertanya kah? Ayo. Saya Ya, silakan. Nah, Bapak Ya, namanya siapa, Pak? ya sebelum saya bertanya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Iksan dari mahasiswa UI. Mantap. Oke. Jadi saya boleh langsung nanya ini. Ya, Iya, boleh. Silakan, Bapak. Silakan Bapak mau nanya aja. Jangan Bapak, saya masih mahasiswa. Oh iya, iya. Mas. Maaf. Ya. Maaf. Bukan saya soalnya. Jadi saya di sini tuh hitungannya sih bukan nanya tapi sharing, tapi di dalam sharingnya itu ada pertanyaan yang Cerita. bisa Dokter Teresia dan Iya, Dokter Silvi iya. jawab. Jadi, Mas sebelumnya ini pada minggu lalu, apa? Mas, ini sebelumnya Mas itu jurusan apa ya?
Saya itu jurusan kesenian. Oh, kesenian. Oh, oke, Ya. oke. Apa Ya, Bapak oke, ini saya sebelumnya bisa. ada cerita atau gimana? Ya, Sebelumnya Bapak ada cerita tentang kematian batang otak atau gimana? ya ada. Ini saya ceritain. Oh, Makanya ini ada. saya sedikit sharing dan ada pertanyaan juga. Ya, Oke. Jadi Ya, silakan, Pak. pada minggu lalu saya tinggal di Bojonggede ya. Nah, tetangga saya itu ada yang kepleset di kamar mandi. Dia udah tua sih, kakek-kakek, berumur 45 tahunan, dan dia meninggal gitu. Dia meninggal. Innalillahi. Dan Innalillahi. dokternya itu memvonis dia kena batang otak. Kenapa bisa terjadi itu? Padahal dia cuma kepleset doang gitu. Jadi itu Silakan, Dok. untuk korban tetangga Pak Ihsan Mas, itu dia kan jatuh. Iya, Oh iya, Mas. iya Mas Ihsan. Sebenarnya dia tuh jatuhnya ke arah mana ya? Kena arah belakang ini atau daerah lain? Ya, saya sempat gosip atau gibah lah gitulah sama tetangga lainnya. Oh, Yang remaja-remaja Iya, iya. Karang Taruna. Ya, Oh, remaja iya. Karang Taruna. Bahwa dokternya tuh pernah bilang kalau dia tuh jatuh dan kepalanya kebentur ember. Tapi ember ya langsung pingsan gitu, nggak tahu deh. Keplesetnya masuknya ke trauma ya. Jadi kan otak punya radar. Disebutnya Reticular Activating System atau RAS. Ya. Nah, itu tuh merupakan filter antara alam sadar dan alam bawah sadar. Jadi itu tuh yang membuat manusia mampu memusatkan perhatian. Jadi kalau daerah itu kebentur, jadi dia kalau kena benturan ini bisa pingsan atau bahkan sampai mati langsung. Oh, seperti itu dong. Iya, seperti itu. Jadi kayaknya tetangga Bapak itu kena di bagian belakang gitu loh, Pak. Daerah belakang kepalanya gitu. Jadi kena di bagian radar ini. Oh, Jadi itu bahaya tapi banget ya, Dok, Dok ya. Ya. Kenapa Tapi, Bapak Ihsan? Mas, sekali Dok. lagi ya. Maaf. Nah, Oh iya, kenapa Mas. Mas Ihsan ya? Jadi Oke, apakah ada setiap lagi? Iya, saya belum. Saya ingin bertanya lagi. Satu pertanyaan lagi, maaf. Iya, maaf ya, Oke. Pak. Oh iya, Ya, Ya, silakan. Jadi, ya lanjut. Relax. jadi apakah setiap manusia atau setiap seseorang yang kepleset di kamar mandi akan 100% terkena batang otak atau ya ada penyakit lain gitu yang langsung meninggal gitu habis kepleset? Mungkin kena kematian batang otak ya, Pak, bukan kena batang otak gitu. Karena kan manusia punya batang otak. Terima kasih, Mbak, sudah Iya, sama-sama. membetulkan. Ya, boleh dijelasin sama Dokter Hilmi gimana, Dok? Jadi nggak 100% terjadi ya, itu cuma terjadi kalau kena daerah yang vital. Jadi kayak tengkuk leher, belakang, terus dada, terus perut, nah itu. Oh, berarti kita harus hati-hati banget tuh ya sama Iya, terus obrolan kalau itu. misalnya terjadi apa-apa lebih baik langsung cek ke dokter biar tahu kasusnya itu apa gitu. Nah, pemirsa tuh bisa jadi pelajaran juga nih buat kita supaya lebih menjaga diri lagi, hati-hati kalau mau melakukan sesuatu kayak gitu. Iya, benar. Nah, aku mau nanya dong ke Nia. Oke. Nia, menurut kamu ada bagian apa aja yang rentan buat terkena mati batang otak? Menurut aku sih kepala, Dok. Oh, kepala. Kalau yang lain? Dada. Dada. Terus apa lagi? Perut. Perut. Terus Ayo, apa apalagi penonton, bisa jawab gak? Gigi. Ini. Dada. Mata kaki. Mata kaki. Mata kaki enggak? Oh, maaf. Kupingnya nggak? Punggung, ya nggak punggung. Nah, jadi di sini ada 4 bagian yang rentan banget buat terkena mati batang otak. Nah, yang paling pertama tuh bagian dada.
kita tahu kalau di bagian dada itu banyak sekali organ vital dan organ buat saluran pernapasan, kayak ada jantung, ada paru-paru, dan ada lain-lainnya. Nah, ketika si dada kita ini terkena benturan yang sangat keras, di situ kita dapat mengalami yang namanya komotio cordis. Nah, komotio cordis ini di mana ketika dada kita mengalami benturan keras dan tidak ada bantuan dari luar, nah kita tuh bisa langsung mati seketika atau sekitar 1 menit sampai 3 menit. Nah, ini udah terbukti banget di penelitian dilakukan pada saat itu 128 orang memukul dadanya pakai tangan kosong doang. Nah, 84% di antaranya mengalami trauma pada dadanya dan 50%-nya lagi itu mengalami mati seketika. Nah, lanjut di bagian leher kita. Di bagian pinggir leher kita ini terdapat pembuluh besar aorta. Nah, pembuluh aorta ini fungsinya untuk membawa oksigen dari seluruh tubuh ke otak. Lanjut ke daerah kepala bagian belakang. Nah, daerah kepala bagian belakang ini tadi udah dijelasin sama Dr. Hilmi. Kalau di bagian belakang ini ada yang namanya radar atau bisa kita sebut ras. Lanjut, itu ada bagian keempat, itu bagian perut. Nah, bagian perut ini, kalau misalnya kita bercanda sama teman kita terus kita nonjok, nah, itu bisa mengalami mati batang otak karena di perut kita ini, dinding-dinding dalam saluran pencernaan kita bisa mengalami pendarahan dan biasanya tuh diawali dengan muntah darah dulu, gitu. Jadi, kita tuh harus hati-hati pada bagian-bagian yang biasanya tuh kalau kita lagi emosi, kita tuh bisa nonjok di bagian itu, gitu. Oh, Berarti, gitu dok. di bagian perut juga itu berbahaya banget ya. Iya, Bisa bahaya sampai banget. ke Bisa jadi batang pendarahan otak. soalnya. Pantes ya orang jatuh kepalanya kebentur tuh bisa meninggal ya dok ya? Iya, benar-benar, benar banget. Walaupun tanpa ada luka di luar gitu ya dok ya, Iya, bisa ada. bisa langsung Coba pendarahan. Mbak Nia kan juga kan pemain sinetron Azab kan? Itu juga biasa di sinetron Azab tuh kayak orang ketabrak terus kebentur trotoar itu nggak berdarah juga bisa langsung meninggal gitu kan? Ya itu ini sebenarnya yang di film-film itu tuh pakai konsep kayak gini, konsep jadi organ vitalnya yang kena. Jadi dia nggak ada luka tapi bisa meninggal. Ada lagi nggak ini yang mau ditanyain? Saya dong dok. Oke, Iya, boleh. Mbaknya. Maaf, Silakan. izin membawa acara, Mbak. Saya Ya? ngefans Iya, banget Mas dengan Karuniati ini, aktingnya sangat bagus sekali. Iya, Saya Terima kasih ingin Mas foto Isan. bareng. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Karunianti. tangan dulu dong. Terima kasih Mas Isan. Nah, kita di belakang foto bareng ya Mas. Oke. Nonton setia Ntar aja tag saya ya. Oke, Siap, tadi Mas. Mbaknya yang mau bertanya siapa? Ya saya. Silakan. Ya, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Dinda Diah Mukhlasin. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi sebelum saya bertanya nih dok, saya pengen sedikit sharing cerita tentang pengalaman tetangga saya. Jadi baru lama ini di kampung saya itu ada tetangga saya itu umurnya gadis sekitar umur 11 tahun. Jadi dia itu ceritanya yang saya dengar mengidap penyakit langka gitu. Saya kurang tahu penyakitnya apa. Cuma oleh dokter spesialisnya itu dia sudah divonis mati batang otak. Setahu saya yang saya cari infoin gitu. Terus juga tadi dokter udah menyinggung kalau mati batang otak itu kan berarti aktivitas syaraf itu kan terganggu ya. Bahkan kalau misal sudah mati berarti udah total kagak ada yang namanya aktivitas syaraf lagi. Malah itu penting banget dalam kehidupan. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan berarti otomatis pasien yang sudah divonis mati batang otak itu kan sudah meninggal kan karena udah tidak ada aktivitas syaraf lagi. Nah, tapi ini yang hebohnya justru si gadis ini tadi dia masih bisa bertahan hidup selama beberapa hari karena bantuan
alat ventilator itu. Nah, saya bingung kan harusnya kan itu sudah meninggal gitu kan, karena udah tidak ada aktivitas syaraf lagi di tubuhnya. Tapi orang ini tuh masih bertahan hidup dengan bantuan ventilator itu. Nah, yang mau saya tanyakan itu ada hubungannya nggak sih antara alat ventilator itu dengan kematian batang otak? Terus kenapa kok dia masih bisa bertahan hidup dengan bantuan alat itu? Seperti itu dok pertanyaannya. Ya, jadi Dokter Hilmi yang jawab. Jadi sebenarnya alat ventilator itu bukan buat nyembuhin gitu mati batang otaknya, tapi cuman buat nopang supaya organ yang mati karena sistem itu kan mati batang otak kan dia ini ya memberhentikan sistem pernapasan sama Iya. detak jantung. Iya, Nah, itu benar. jadi alat ventilator itu ngebantu organ untuk tetap berjalan. Jadi bukan ini ya menyembuhin, cuman kayak menopang kehidupan. Itu sebagai alat bantu. Jadi itu tuh bukan nyembuhin ya, kayak cuma membuat organ yang itu masih bisa beraktivitas selama beberapa hari gitu ya. Ya, soalnya itu kayak cuma alat bantunya doang gitu. Soalnya kalau Kehidupan udah gitu. mati di batang otak atau di bagian otak itu biasanya udah fatal banget. Nah iya, saya juga mikirnya gitu, makanya heboh banget berita ini. Oh, gitu. Ya, lanjut Suka ada yang mau ngomong ditanya lagi atau balik ke Mbak Manda? Ayo, dia mau nanya lagi nggak nih? Ayo dong, Dok. Ya, Oh iya, silakan Bapak. Namanya siapa, Pak? Hai Mas. Mohon maaf, saya masih sekolah. Nama Oh, saya, Maaf Iya, iya ya. masih sekolah. Mas Imam ya, saya kenal loh, saya follow Instagramnya. Oh, Oh, kalian gitu sudah ya. berteman dari... Nama saya Imam Hadi Kusuma dari SMA Hai Negeri Mas. jadi Aceh. Manda tuh Jauh ya Oh Mas. iya dong, ya. kan niat Iya, saya. lanjut Mas. Ya, jadi bertanya Kan batang otak ini pengaturan pernapasan dan kardiovaskular manusia. Jadi ketika ada kerusakan pada pernapasan manusia, maka kita itu akan kekurangan oksigen atau bahkan bisa meninggal seketika. Jadi ketika masih ada suplai darah yang mengandung oksigen dan masuk ke dalam batang otak, masih bisa dikatakan hidup walaupun kita dalam kondisi yang tidak sadar atau lagi pingsan. Tapi ketika si fungsi otak kecil, otak besar, dan lain-lainnya itu ikut mati, maka kita bisa dikatakan juga meninggal, gitu. Oh gitu. Tapi dok, oh gitu. ada nggak sih orang yang bisa sembuh lagi gitu dari kematian batang otak atau cuma dipakein ventilator itu doang? Ya, paling pakai ventilator ya, Dokter Hilmi. Iya. Jadi Oh, itu berarti tuh nggak bisa sembuh total gitu? Ya, Berarti kalau udah kena mati batang otak, udah pasti meninggal tuh. ya iya, soalnya itu juga kemungkinan besar meninggal. Oh, kalau hidup gitu. juga Oke. nggak bisa Serem banget ya, Udah ngapa-ngapain. cukup atau belum? Ya, sudah lanjut. cukup. Terima kasih, Dok. Oke, Udah, sama-sama. Ini penonton ada yang mau nanya lagi nggak nih? Ayo, mumpung Dokter Agus sudah di sini. Siapa tuh namanya? Siapa? Oh iya. Oke, silakan, Mbak. Ya, izinkan perkenalan diri. Nama saya Sukartika Ringtias. Dari mana, Mbak? Asalnya dari mana Mbak? Dari Pabuaran. Oh, deket. Cibinong ya? Ya, Lanjut, iya Mbak. Ya, seperti yang telah dikatakan dokter tadi, untuk persentase selamat atau sembuh itu dari kematian batang otak sangat kecil ya Mbak.
Iya. Ya. Lalu juga kalau misalkan ada orang yang sembuh, tapi dia tetap harus menggunakan ventilator sebagai alat bantu hidupnya, betul Mbak? Iya. Ya, lalu yang saya ingin tanyakan terus, apa bedanya hal tersebut dengan koma? Mohon penjelasannya dok, terima kasih. Ya, boleh Jadi- sama dokter Oke. Hilmi. Jadi bedanya mati batang otak sama koma. Kalau mati batang otak itu kan dia sebenarnya udah melewati fase koma. Soalnya dia kan udah pingsan, udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Tapi kalau koma dia batang otaknya masih bisa kan, dia masih bisa napas secara spontan, nggak dibantu alat ventilator. Sama jantung juga masih bisa berdetak kayak biasa. Kayak itu. Jadi seperti itu ya dok ya? Ya, Iya, jadi kalau orang koma itu, ia belum tentu mengalami mati batang otak. Tapi kalau orang mati batang otak, dia udah ngelewatin koma gitu. Terima kasih dok. ya sama-sama. Ya, Udah jelas belum nih Mbak Isnu? Sudah, terima kasih. Oke, jadi saya mau tanya nih dok, kesimpulan yang bisa kita ambil tuh apa aja sih? jadi kayak mati batang otak ini disebabkan oleh banyak hal. Jadi kita harus berhati-hati dengan beberapa organ atau dengan beberapa bagian dan juga tetap merawat tubuh kita agar kita terhindar dari segala penyakit gitu. Nah, Harus tetap sehat ya dok. berarti kita harus lebih Sehat. hati-hati lagi nih dalam melakukan suatu hal karena dengan adanya benturan atau kerusakan pada organ-organ vital tersebut itu bisa berpengaruh ke kematian batang otak juga kayak gitu. Iya, betul. Nah, berhubung waktunya udah habis, maka Ya. secara terpaksa kita harus mengakhiri acara Hahui TV ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banget nih dok udah mau datang ke sini dan juga Mbak Nia udah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan syuting Iya. sinetron Azab. Oke, sekian aja dari Hahui TV hari ini tanggal 22 April. Nah, kepada penonton selamat untuk kembali ke rumah. Semoga selamat sampai tujuan. Dan Saya sudah di rumah. Semuanya terima kasih. Dan kita ucapkan terima kasih dulu dong bareng-bareng ke Dr. Teresia, Dr. Hilmi, dan juga Mbak Nia nih. Terima kasih ya kalian. Sukses terus. Ya. Stay safe. Bye. Sampai ketemu lagi. Semoga saya bisa jadi dokter. Ya, amin. Amin. Selamat semuanya. Dadah. Dadah. Ya. Ya.